Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kita akan presentasikan tugas kewirausahaan dasar yang diampu oleh Ibu Safitri. Kita akan mempresentasikan milestone 4. Nah, di sini kita disuruh, di bagian pertama kita disuruh untuk memberikan nama perusahaan, logo perusahaan, dan nama serta posisi anggota tim Anda. Nah, di sini kita nama perusahaannya Baderti, dan kita juga sudah mendesain dan menyetujui desain kami, yaitu punya nama sendiri ya. Yang pertama ada yang terlihat itu ada telapak tangan yang dibentangkan yang bisa diartikan sebagai baik. Dan yang kita tahu juga dari tengah ada lambang kekerasan mungkin ya, dan keterlibatan untuk memakai tanda seru dan di bawahnya mempunyai kata dirty. Nah, di sini di membernya ada saya sendiri, Abdul Haris sebagai CEO, dan background saya konsisten dan bisa memimpin di suatu usaha, dan rekan saya Muhammad Taufikul Hakim sebagai CTO, backgroundnya sendiri mudah untuk berinovasi dan mencari hal yang unik. Dan next. Nah, di sini kita juga sudah mencari 10 orang ya. 3 orangnya melewati Zoom yang sudah kita cantumkan linknya, dan juga sisanya 7 orang yang kita wawancarai melalui Gphone. Di sini kita juga bisa lihat presentasinya. Yang berwarna merah itu tidak ada waktu luang, yang warna kuning mengonsumsi pakaian, warna hijau adalah terlambat jika tidak ada matahari, yang warna biru tidak bisa mencuci pakaian. Yang banyak itu problemnya yang warna merah 50%. Tidak ada waktu luang. Kita next ke langsung saja ke Muhammad ini di sana ya. Kita masuk ke problem dan opportunity. Di sini ada template and for template. Solusi atau ide awal ini namanya Baderti, di mana sifat bisnis ini berbasis usaha jasa. Nah, terus kita masuk ke kategori keterangan dan perkiraan nilainya. Di sini ada penyiapan biaya terdiri dari modal dengan perkiraan nilainya itu 250 juta, peralatannya 220 juta, pengembangan teknologi 1.500.000, situs web atau aplikasi serta pencarian lokasi itu 1.500.000, terus 150.000. Terus pengeluaran bulanan biaya sewa tempat itu 5 juta, biaya overhead tetap seperti listrik, kuota, dan bensin itu 2.500.000. Lalu bahan baku dan perlengkapan seperti sabun dan lain-lainnya sekitar 1 juta rupiah. Lalu ada iklan dan promosi itu 100.000 rupiah. Lalu ada biaya tenaga kerja lapang atau gaji karyawan itu sekitar 1.500.000. Bisa berubah tergantung kinerja. Lalu pinjaman tidak ada. Total perkiraan biaya per bulan itu 10.100.000 rupiah. Estimasi harga per kilogramnya 27.000 per kilogram, per 1 kilogram memakai metode ekspres. Namun kalau nggak pakai metode ekspres sekitar 8.000 sampai 10.000-an. Dan di sini pendapatan yang diharapkan per harinya 100 kg, di mana kita memakai pendapatan customer maksimal, jadinya maksimalnya 100 kg di sini. Nah, terus lalu ada jumlah penjualan dikalikan harga rata-rata, yaitu 2.700.000, di mana dapetin dari 27.000 dikali 100 kg, sehingga dapat 2.700.000. Lalu pendapatan yang diharapkan per bulan dari 100 kg itu 81 juta. Lalu keuntungan per bulannya itu 70.900.000. Dan apakah bisnis laundry ini layak? Jawabannya adalah iya. Langsung saja kita next ya.
Di sini kita bisa lihat value proposition canvas dari By Dirty, yaitu ada gain creator. Yang pertama ada menghemat waktu dan energi, bersih dan aman untuk semua bahan pakaian. Terus juga ada produk dan servis, penyajian cepat dan bersih dengan harga yang terjangkau beserta jasa pengiriman. Terus juga ada pen reverse, sedia jasa pengiriman, pengerjaan cepat tidak lebih dari 3 hari. Di sini juga ada customer segment, ada games, adanya sebuah jasa untuk mencuci semua pakaian dengan cepat ya. Saya ada customer jobs. Yang pertama ada cucian tidak menumpuk, yang kedua hemat waktu, yang ketiga biaya terjangkau, keempat pengiriman mudah. Dan juga ada pens juga, cucian pakaian menumpuk karena tidak ada waktu untuk mencuci. Kita next. Di sini kita mendapatkan solusi yang ditanyakan bagaimana Anda memecahkan masalah dengan melakukan riset masalah apa yang ada pada manusia yang sering sekali dijumpai setiap harinya, yaitu pakaian yang kerap kali kena noda dan keringat yang tidak bisa dihindari, dan melakukan riset usaha apa yang cocok untuk permasalahan ini. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana pelanggan mengatasi masalah ini, yaitu dengan mengandalkan cuaca teriknya matahari karena bisa mengeringkan pakaian dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Itu ya teman-teman. Yang ketiga, pertanyaan itu bagaimana solusi Anda akan membuat kehidupan pelanggan menjadi lebih baik, yaitu dengan cara membuat usaha jasa laundry yang punya teknologi tinggi. Maka pakaian dapat kering lebih cepat hingga siap pakai dan tidak perlu mengandalkan terik matahari karena kita sendiri mempunyai teknologi tinggi untuk mengeringkannya. Nah, next. Baca, Ini selanjutnya ada lean canvas gitu ya. Betul. Terus di sini yang pertama ada problem. Orang yang tidak mempunyai banyak waktu awam untuk memisahkan pakaian, malas untuk mencuci pakaian, mendung, pewangi pakaian tidak tahan lama. Terus ada solution, membuat inovasi baru seperti jasa mencuci pakaian hingga siap pakai. Jasa yang kita buat juga menyediakan metode ekspres yang hanya memakan waktu 3 jam untuk siap pakai. Lalu unique value proposition-nya itu, usaha jasa cucian milik kami mempunyai banyak metode sesuai dengan keinginan Anda. Lalu mesin untuk mencuci yang banyak, sehingga tidak membutuhkan ada yang namanya mengantri. Terus unfair advantage, banyak wirausahawan yang menyepelekan usaha ini, tetapi jika dia menyadarinya, usaha ini sangat dibutuhkan untuk semua manusia. Terus customer segment, kalangan remaja 14-9 tahun, kalangan orang tua 20-40 tahun. Terus existing alternatif, membuka usaha berbentuk jasa cuci pakaian. Key metrics, kunjungi media sosial kami, temukan toko offline kami di Google Maps, hubungi nomor WhatsApp dan line official kami, melakukan transaksi secara tunai atau langsung. Terus ada high level concept, jasa cuci pakaian dengan menggunakan teknologi canggih, lalu channel, promosi melewati berbagai macam media sosial seperti Instagram dan lain-lainnya. Metode pencucian yang sesuai keinginan customer. Lalu ada early adopters untuk para remaja yang sedang ngekos dan para wanita karir. Lalu cost strukturnya, modal awal untuk membeli mesin cuci, biaya pemakaian listrik, gaji pegawai, dan biaya untuk membeli sabun dan pewangi. Untuk revenue stream ini, kita ada kesalahan, nanti kita betulkan. Next. Dulu silakan dulu. Di sini juga kita dapat composition analysis. Ada kompetitor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang keenam itu adalah kami. Pertama ada knowledge, produknya itu laundry plus training. UEV-nya itu selain menawarkan jasa laundry, Simplify juga membuka pelatihan mencuci yang baik dan benar. Harganya itu 8.000 per kilo, yang trainingnya itu 30.000.
brandingnya itu Simply Fresh. Market review yang ada itu 4,3 dari 5. Kompetitor 2 itu yang bernama Clean Lens. Laundry Express produknya USP-nya itu Laundry Clean, menawarkan jasa laundry yang dapat menghilangkan segala macam noda. Harganya itu 8.000 per kilo. Brandingnya itu Laundry Clean. Market review yang ada itu 4,9 dari 5. Kompetitor 3 ada Quantity, produk benefitsnya laundry jumlah besar, produknya dia mengandalkan jumlah besar ya. Jika USP-nya itu Superwash dapat menerima jasa laundry dalam skala jumlah pakaian yang besar. Harganya itu 23.000 per 3 kg. Brandingnya itu Superwash. Market review-nya itu 2 dari 5. Kompetitor 4 itu produk Variety, produk benefitsnya, dan produknya itu laundry plus gosok. USP-nya itu Bambu menyediakan paket laundry yang lengkap, yaitu menerima semua jenis bahan. Harganya itu tergantung besar bahan, 15.000 ataupun 30.000 per kilonya. Brandingnya itu Bambu. Market review-nya itu 4,5 dari 5. Kompetitor 5 itu produk benefitsnya Experience, produknya Self Laundry, Clean Led Laundry, mengusung tema Self Laundry, yaitu dengan datang ke tempat dan memasukkan koin ke mesin cuci dengan melakukannya sendiri. Harganya itu satu koinnya itu 5.000 untuk satu cuci dengan maksimal 1 kg pakaian, belum termasuk deterjen ya teman-teman. Brandingnya itu Clean Light Laundry. Market review itu 4,2 dari 5. Nah, yang keenam ini ada kita sendiri. Produk benefitnya itu efisien. Produknya super efisien laundry, dan UV kita itu Bailey memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pakaian yang laundry dapat selesai dalam waktu yang singkat dengan kualitas pencucian tingkat atas dan harga yang terjangkau. Harganya itu 27.000 per kilo dan 3.000 jika diantar satu. 27.000 itu kita menyediakan metode express, yaitu 3-4 jam selesai teman-teman. Dan brandingnya itu adalah Variety. Market review itu belum ada karena ini adalah rencana atau planning. Langsung saja. Lanjut. Oke, ini adalah prototipe-nya. Dari kita bicara tentang MVP, kita akan membuat produk untuk mendukung usaha tujuan awal kita ya. Jadi di sini kita mendapatkan komplain dari konsumen bahwa setelah produk kita berjalan ini, wangi yang digunakan itu mereka tuh sudah mulai bosan dan ingin mencoba wangian yang baru, sehingga kita membuat inovasi, yaitu membuat pewangi cair. Ya, deterjen cair juga bisa sebagai pewangi. Dan ini adalah prototipenya serta gambar MVP-nya. Kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke. Ini kita tuh membuat botol ukurannya 1 liter. Dan next. Nah, dari hasil presentasi pertemuan perkuliahan kemarin, kita mendapatkan umpan balik atau review dari pelanggan yang sangat bagus. Yaitu kami membuat produk supaya orang-orang tahu bahwa produk yang kita gunakan tersebut merupakan wangi khas dari usaha jasa laundry kita. Yang tadi itu, kami membuat prototipe ini supaya pelanggan tahu apa yang kami ingin buat, yaitu deterjen cair yang mempunyai wangi khas laundry kami. Dan produk ini dapat diperjualbelikan. Pembelajaran teratas, kesempurnaan itu hal yang tidak mungkin diraih oleh semua orang, tapi kita harus berusaha menjadi yang terbaik untuk orang-orang banyak. Next. Nah, ini adalah tabel finansial untuk jasa laundry kami. Saya akan jelaskan. Di sini ada biaya awal itu
yang dibutuhkan ada mesin cuci plus dryer, biayanya itu 20 juta dan kita membeli 10 unit sehingga harganya 200 juta. Lalu ada setrika seharga 200.000 rupiah dengan 10 unit sehingga harganya 2 juta rupiah. Lalu ada bak untuk menampung pakaian seharga 50.000, kita juga membutuhkan 10 unit sehingga harganya menjadi 500.000 rupiah. Lalu ada papan setrika 100.000 rupiah dan kita membeli 10 juga sehingga harganya menjadi 1 juta. Lalu ada AC dengan harga 3 juta dan 2 unit sehingga harganya menjadi 6 juta rupiah. Lalu di sini ditambahin buy dirty application, Ini di pengembangan mana kalian bisa kayak daftar dulu ya, ngantri gitu. Iya, jadi kalau misalkan kalian ini ingin dijemput, eh, kalian bisa langsung saja download Bagerty app atau App Store gitu. Terus ada kursi tunggu 3 seat seharga 1.500.000. Kita beli 2 sehingga harganya menjadi 3 juta rupiah. Lalu ada alat kebersihan 500.000 untuk semuanya ya, alat kebersihan seperti pel, sapu dan lain-lainnya. Lalu ada meja 2 juta rupiah, kursi resepsionis 500.000 rupiah, TV 2.800.000, lalu ada dispenser 200.000 rupiah, dan timbangan pakaian 500.000 rupiah. Total dari biaya awal semua ini atau disebut biaya pokok ini 220 juta rupiah. Lalu kita masuk ke biaya tetap atau per bulannya ini. Biaya sewa tempat seharga 5 juta rupiah, biaya listrik, kuota bensin 2.500.000 rupiah, bahan baku dan perlengkapan 1 juta rupiah, terus iklan atau promosi 100.000, lalu biaya tenaga kerja lapang 1.500.000 rupiah, 10 orang, 10 karyawan seharga 7 orang itu 15 juta. Jelasin dulu, 7 orang itu adalah orang yang bekerja sebagai setrika ya teman-teman ya. Saja karena mesinnya itu mesin plus dryer kan nggak perlu orang lagi, jadi memang setrika saya teman-teman 7 orang, dan 2 orangnya itu kurir, 1 orangnya itu resepsionis teman-teman. Jadi total 10. Lalu ada variable cost, di mana ada sabun penghilang noda 50.000 rupiah, unitnya 1, itu berarti 1,8 kg ya, 50.000 rupiah. Lalu pewangi dan pelembut pakaian 25.000 dengan berat 1 liter, buku nota 20.000 1 unit, terus ada banner 150.000 rupiah 2 meter, terus ada pembungkus plastik dengan besar 40 x 60 seharga 55.000 rupiah. Untuk variabel cost-nya ini kita membutuhkan banyak 300.000 rupiah. Terus, nah pelanggan per harinya ini kita hitung dengan jumlah minimum ya. Jadinya per hari itu minimal 50 gitu. Terus pendapatan per bulannya yaitu misalkan jumlah pelanggannya 1.500 pelanggan. Minimal pencuciannya itu 1 kg. Harga per kilogramnya itu 27.000. Nah, ini memakai metode cepat atau ekspres, dan kali ini kita menghitung pendapatannya itu menggunakan metode tersebut. Lalu ada frekuensi pembelian itu 1 kg, total penjualan dalam kilogram itu 1.500, total pendapatan dari semuanya itu 40.500.000. Untuk ringkasannya, pendapatan penjualan lainnya itu 40.500.000 dan labanya itu laba bersih kita hitungnya 14.800.000 rupiah didapati dari total pendapatan dikurangi dengan biaya beban usaha kayak gitu. Terus BP atau titik impas dalam hitungan rupiah, dalam rupiah, di mana 350 juta akan berada di titik BP. Dan titik impas dalam unitnya sekitar 431 orang. Jika mereka mencukupi 300 kg per bulan, maka
itu akan memasuki titik BP. Nah, terus periode pengembalian bulan itu 18 bulan atau 1,5 tahun kayak gitu. Dengan keuntungan 266.400.000 sehingga hal tersebut sudah membuat kita untung kayak gitu. Kita next ya. Mau lanjut nih? Oke. Untuk marketing and sales. Untuk para wanita kantoran dan mahasiswi yang sangat sibuk sekali mengurus kepentingannya sampai tidak bisa meluangkan waktunya untuk mencuci pakaian kotornya di tempat tinggal mereka sendiri. Kami, by Dirty, hadir untuk Anda yang dapat meringankan masalah pakaian kotor yang ada di tempat tinggal Anda. Dengan metode ekspres yang kami punya, pasti akan mempersingkat waktu Anda semua. Tidak perlu mengandalkan teriknya sinar matahari, kita mempunyai alat pengering berteknologi tinggi. Next. Nah, di sini ada sales ya. Buat daftar saluran yang tepat Anda pilih untuk mempromosikan. Kami mempromosikannya itu ada di WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, di sini contohnya. Kita akan rencananya membuat di YouTube, teman-teman. Nama Instagramnya itu bydirty_id. Ini nomor WhatsAppnya dan Facebook, YouTube-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita next. Nah, di sini ada marketing sales lagi. Nah, ini sales plan ya teman-teman. Target besar, target pasar yaitu 50.000. Ada ukuran ceruk, prospeknya itu 5.000 dihubungi, peluangnya itu 500 peminat, dan pelanggannya itu 50 pelanggan. Ini saja kita next lagi. Oke, terus ini ada puncak penjualan. Apakah kamu sibuk dengan urusanmu? Tidak punya waktu untuk mencuci pakaian yang menumpuk di tempat Anda tinggal? Datanglah ke By Dirty, seperti namanya, selama tinggal kotor, kita dapat menyelesaikan masalah pakaian yang sudah terkena noda menjadi bersih. Tujuan kami yaitu membantu Anda semua yang sedang sibuk dengan urusan Anda sendiri, sehingga kalian tidak perlu repot untuk memikirkan pakaian kotor di tempat Anda sendiri. Dan kami akan menyelesaikannya dengan mudah. Nah, di sini kita punya tim komitmen, anggota tim saya sendiri ada sebagai CEO. Ini tanggung jawabnya adalah keterampilan komunikasi, spesialis media sosial, bertanggung jawab dan operasional perusahaan. Dan saya mewakili karena sebagai CTO, bagian dan tanggung jawabnya sebuah keputusan berkaitan dengan teknologi dan seluruh infrastruktur kerja yang ada, dia akan mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi begitu saja teman-teman.